Nanti Mbak Mbak Novita cari lagi, jangan pakai Google Translate ya. Terus gini, saya mau kasih tahu, kalau Anda ngetik lalu ada warna biru-birunya apa hijau-hijaunya di gini kan bawahnya gitu, itu artinya apa? Itu grammarnya salah. Kalau bawahnya merah-merah kayak gini, kayak Novita, Ariana, Dewi itu kan merah-merah itu. Lalu Assalamualaikum ini juga merah-merah. Itu artinya apa? Itu salah penulisan. Jadi atau enggak dalam bahasa Inggris itu enggak ada, kata-kata itu enggak ada. Oke, Anda boleh cek, pasti yang bukan bahasa Inggris pasti ada merah-merahnya. Kayak Asep. Asep kan enggak ada bahasa Inggris Asep ya kan. Lalu puncak itu kan juga enggak ada. Makanya bawahnya selalu ada merah-merahnya. Kalau yang bawahnya biru gini saya malah belum tahu. Ada. Oke, yang biru gini saya nggak tahu. Baru baru lihat malah. Oke. Jadi kalau ini ada hijau-hijau gini artinya grammarnya salah. Entah kurang subjek ya kan. Entah eh, predikatnya nggak ada, entah objeknya nggak ada. Kalau objeknya ada nggak apa-apa ya. Yang penting subjek sama predikat. Nah, jadi kalau ada ada yang warna hijau gini berarti artinya salah. Oke, sekarang tugasnya adalah benerin supaya ijo-ijonya itu hilang. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Tuh, betul sekali. Kasih subjek. Subjeknya apa? Pakai it. Betul, betul, betul. Ini siapa sih yang jawab? Kok pintar banget? Oh, Fante. Ya wes aja guyu. Nek guyu lali kabeh engko. Ya, ya, ya harus dikasih subjek. Nah, ya kan Anda lihat tuh, kalau dikasih subjek, ijo-ijonya hilang kan? Artinya apa? Artinya grammarnya sudah betul. Ya, oke. Terus ini, berarti ini sudah betul ya, sudah betul. Nah, hereditary itu apa sih? Keturunan ya? Ini bukan ini nih, saya tahu ini. Kat, pemilihan kosakatanya kurang tepat. Oh, ini maksudnya turun temurun gitu kan? Sebuah kebiasaan yang turun temurun. Bukan heredity, bukan heredity. Bentar ya, saya cari. Oh, pakainya inherited ya. Bukan hereditary ya, inherited. Nah, saya mau cari ini kok susah sekali. Inherited itu diturunkan, warisan gitu loh, kayak inherited, inherited. Kalau head, apa tadi? Head.
apa tadi, hereditary itu lebih sifatnya ke keilmuan gitu loh. Kalau kayak biologi itu tepat kalau pakai hereditary, tapi kalau kita ngomong hal yang sosial ya, sosial itu pakai inherited itu lebih tepat. Inherited. Ini harus gini, that is inherited. Ya, become a habit that is inherited, menjadi sebuah kebiasaan yang diturunkan atau diwariskan. Paham nggak, Mbak Navita? Ya, jadi alasannya kenapa nggak pakai hereditary, karena hereditary itu lebih dipakai untuk bahasa biologi, ya, biologi, ilmu biologi. Oke. Terus kalau ini kan kita ngomong hal yang sosial nih ceritanya nih kan ya. Nah itu pakai inherited. Oke. That is inherited artinya diwariskan. Oke, sekarang ini salah lagi nih. Has doing. Ini pasti salah ini. Secara grammar. Iya, secara grammar nggak ada kan. Has itu kan selalu diikuti verb 3. Nggak ada has dengan verb ing. Ya kan? Has atau have itu kan diikuti dengan past participle verb 3 kan. Kecuali has atau have itu sebagai main verb. Sebentar. Cuman nggak masuk kalau Anda pakai has-nya itu sebagai main verb, kan nggak masuk. Gimana coba artinya? Kawin kontrak biasanya mempunyai, kan aneh kan. Jadi nggak mungkin has-nya itu sebagai main verb. Bukan has doing, jadi kan nggak boleh has doing. Ini maksudnya kan mau ngomong gini nih, kawin kontrak biasanya diadakan di gitu kan, ya kan, biasanya diadakan di. Oke, siapa yang bisa benerin? Marriage contract usually nggak boleh Estan. Kan pakai usually, Mbak. Harusnya ini pasti simple present. Ini marriage contract usually held in, artinya apa? Pernikahan kawin kontrak biasanya diadakan. Sebetulnya held itu artinya aktif gitu ya, aktif. Tapi untuk kalimat ini kita bisa artikan pasif. Kayak misalnya kan kita sering dengar nih, the event held in gitu kan. Sebetulnya event itu kan kata benda mati kan, jadi dia sebetulnya nggak bisa melakukan action ya, tapi khusus untuk health ya, itu diartikan, makanya tadi saya bilang bisa diartikan pasif, bentuk pasif. Jadi misalnya
The event held in, itu kan berarti artinya event ini diselenggarakan di. Oke. Ya, betul. Held ya. Benar. Nah, makanya ini kan sebetulnya ini mau ngomong kawin kontrak biasanya diselenggarakan di gitu kan atau diadakan di. Oke, jadi otomatis ini langsung membentuk kata kalimat pasif gitu loh. Khusus untuk health ya. Sebetulnya health itu kan kalau kita terjemahkan itu kan mengadakan, bukan diadakan. Oke. Tapi pengecualian untuk health itu artinya diadakan. Karena subjeknya itu benda mati. Di marriage contract, kawin kontrak itu kan. Ya, jadi health. Kenapa dikasih S? Karena subjeknya adalah marriage contract, kawin kontrak, jadi singular. Nah, terus ini juga salah ini. Sometimes can more than 15 million. Nah, oke, ini saya benerin aja. Sometimes harusnya ada it. Sometimes it can more than, it can be. Oke, sometimes it can be more than 15 million. Kenapa harus kasih be? Soalnya kan belakangnya itu adjektif kan ya. Lebih dari 15 juta itu kan bukan adjektif ya. Itu berarti noun ya, kata benda. Jadi harus ada be-nya. Karena ini bukan verbal sentence. Ini nominal sentence. Makanya kita harus kasih to be. Ingat kan? Salah satu ciri dari nominal sentence itu harus ada to be-nya. Nah, untuk models gimana kasih to be? Yaitu tinggal dikasih be aja setelah models. Sometimes it can be more than 15 million. Nah, terus yang ini kira-kira salahnya di mana? Marriage contract has been targeting children under age. Nah, ini juga salah ini. Ini Mbak Novita ini dia terjemahin sendiri nih, saya tahu. Yang ini terjemahin sendiri. Oh, ini harusnya underage children. Jadi anak-anak di bawah umur kan, bukan underage children. Jadi ini kata bendanya ini. Oke. Nah, ini kebalik. Prostitution practice, bukan practice prostitution. Harus kasih itu di sini. Ini pun juga salah ini. Mana ya? Has been. Oh, has been targeted tuh. Kawin kontrak telah ditargetkan gitu kan. Has been targeted to underage children and into prostitution practice. Seperti ini Mbak Novita. Bisa dipahami nggak? Oke, jelas? Ini kok salah ya?
Held atau hold ya. Lupa hold atau hold. Oh, salah. Ini makanya hold, harusnya hold ya. Holds. Marriage contract usually holds in. Oke, bukan holds. Karena held, bukan held, bukan hold ya. Held. Jadi verb satunya hold, bukan verb satunya held. The marriage contract usually holds in the villa, diadakan. Oke, next ke berikutnya siapa? Kristi, Mbak Kristi ada gak? Gak ada ya, Mbak Kristi gak ada. Oke. Mbak Niki gak ada. Indra gak ada, dia ketuanya gak datang. Yeni, oke, Mbak Yeni silakan Mbak dibaca Mbak. Bullying, oke, I love it. Mbak Yeni mana loh? Kok hilang? Tadi kayaknya ada kan? Oke. Halo Mbak Yeni, tes 1 2 3. Oh, nggak ada. Oke, tadi ada orang. Oke. Kalau nggak ada, lanjut ke. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kan kita masih ada meeting lagi ya. Kalau nggak bisa malam hari ini, next meeting kita masih ketemu. Oke, Mbak Wina. Halo, Mbak Wina. Oke, yuk.
Saya boleh nggak minta tolong dibaca sekali lagi? Oke. Halo Mbak, saya boleh nggak minta tolong dibaca sekali lagi? Oke? Oh, dari atas. Oke. Oke, oke, ya. eh Sebetulnya saya agak bingung memahami apa ya logika berpikirnya gitu. Mbak Mbak Winar, saya itu apa ya loncat-loncat gitu loh. Jadi logika yang disampaikan itu loncat-loncat, terus ada kurang, ada apa ya loncat-loncat, terus habis itu loncatnya itu nggak ada tangganya gitu loh. Jadi nggak ada, kurang bisa menggabungkan antara satu ide pokok ke ide pokok yang lain itu, kayak ada missing link gitu loh. Jadi ada yang hilang gitu. Jadi pokoknya ada ide digabungin sama ide gitu, tapi antara ide yang satu kemudian ide berikutnya itu
nggak ada linknya itu ya. Oke, tapi ini nggak apa-apa, saya nggak akan komentar ke arah ke situnya, meskipun kalau kita buat writing itu penting, itu seperti itu penting ya. Oke. Jadi antara satu ide pokok dengan ide pokok yang lainnya, terus kita harus bisa mampu menghubungkan ide pokok itu juga salah satu skill yang dibutuhkan kalau kita writing skill itu perlu. Oke. Terus eh, dari strukturnya ini, kalau kira-kira Mbak Winarse ini ya, pura-pura dia presentasi ini ya, kayaknya orang akan yakin karena strukturnya sudah bagus. Jadi yang pertama mengajak audiens berinteraksi gitu kan, tanya gitu, I'd like to ask you gini 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 ya, itu sudah bagus. Saya suka untuk alur kalau misalnya di presentasi ini tuh sudah bagus, alurnya bagus. Saya jadi ingat presentasinya ibu-ibu itu siapa ya, yang waktu itu dia presentasi juga mengenai the importance of language, yang itu